Kalau nafkah dalam syariat itu lebih kepada materi. Lebih kepada materi. Jadi sebenarnya tidak dibahasakan kalau biologis itu nafkah. Tapi dia lebih kepada materi. Laki-laki yang bijak, suami yang bijak, dia mengetahui yang pertama itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Terjemahannya itu, harusnya kata Allah SWT, orang yang telah diwajibkan untuk memberikan nafkah dan punya kemampuan mengeluarkan nafkah itu. Dan siapapun menurut kemampuannya, dan siapapun yang tidak memiliki kemampuan, maksudnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, tetap dia harus menafkahi istrinya semampunya. Allah tidak akan membebankan seseorang di atas kemampuannya, dan Allah akan menjadikan segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Maksudnya, bagi orang yang coba berusaha menjalankan kewajibannya, Allah akan mudahkan. Contoh misalnya, kewajiban sholat. Kalau orang itu sudah niat, tulus dari hatinya dia ingin sholat, Allah akan mudahkan dia sholat. Nah, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji dan umroh, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Penutupan ayat ini menjelaskan tentang masalah kalaupun ada orang yang tidak punya kemampuan, kecuali misalnya dia hanya bisa memberi istrinya makan sehari sekali aja, maka itu sudah dianggap batas kemampuan dia tidak punya kemampuan, maka tetap dia berikan. Dan setelah itu kalau dia niat tulus, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ini dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami berikut ayah, mereka punya kewajiban untuk menafkahi para ibu. Jadi pada saat jadi istri dan pada saat jadi ibu, menurut kemampuan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menitik beratkan 3 ayat setelah itu, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 236, yang Allah memastikan kalau orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuan dia. Wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Orang yang punya kemampuan, dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Makin Allah bukain rezeki, makin dia royal sama istrinya, sama anaknya. Dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Dan bagi orang yang tidak mampu, juga memberikan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini fokuskan ke masalah materi. Nah, begitu juga dengan sabda Nabi SAW dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Abu Daud, wa an tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasait. Engkau memberikan makan, ini masalah nafkah. Engkau memberikan makan pada istri apa yang kamu makan, dan engkau memberikan pakaian apa yang kau kenakan. Maksudnya setara juga dengan apa yang kamu makan dan apa yang kamu kenakan. Berarti di sini memang ya kita lihat masalah nafkah itu berkisar di masalah materi dan kebutuhan.